Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elizabeth Akoit dengan NIM 211F10388. Saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan anak disabilitas tunanetra. Pokok bahasan materi kita terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan yang terakhir itu adalah karakteristik. Nah, 5 hal tersebut di atas terlebih dahulu kita perlu mengerti apa itu definisi, apa itu identifikasi, apa itu kriteria, apa itu klasifikasi, dan apa itu karakteristik. Kalau membahas tentang definisi berarti itu adalah batasan suatu fakta, suatu objek, suatu konsep, atau keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Ya, jadi definisi itu berarti batasan suatu fakta, suatu objek, suatu konsep atau keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Jadi semua ini kita perlu memberi batasan-batasan agar tidak meluber kemana-mana. Ya, itu pengertian dari definisi. Lalu yang kedua itu identifikasi. Apa itu identifikasi? Nah, identifikasi itu artinya menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Lalu yang ketiga itu adalah kriteria. Nah, di sini kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Lalu yang keempat itu adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi itu adalah daya hidup atau nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi konsisten dan mudah diperhatikan. Ya. Nah, baik, kita perlu mengetahui tunanetra itu apa sih? Nah, teman-teman, tunanetra itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya tuno. Tuno itu artinya rugi. Tunanetra adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, jadi saya ulang ya. Tunanetra itu berasal dari bahasa Jawa berarti tuno. Nah, tuno itu rugi. Kemudian netra dalam bahasa Jawa itu mata. Ya, jadi tunanetra itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi artinya kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tunanetra itu artinya rusak matanya atau luka matanya dan tidak memiliki mata atau buta atau kurang penglihatannya. Ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tunanetra itu artinya rusak matanya, luka matanya, dan tidak memiliki mata atau buta atau kurang penglihatannya. Nah, terus menurut ahli, tunanetra itu adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang, ataupun berat. Nah, sehingga dalam proses belajar, anak tunanetra ini perlu membutuhkan layanan-layanan khusus. Nah, ini tergantung pada auditif atau pendengaran. Ya, jadi menurut ahli, tunanetra itu artinya anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik itu secara ringan, sedang, ataupun berat. Sehingga dalam proses belajar, anak tunanetra ini membutuhkan layanan-layanan khusus.
ini tergantung pada auditif atau pendengaran. Ya, itu tadi tentang definisi. Lalu yang kedua itu tentang identifikasi. Identifikasi tadi artinya menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Jadi tunanetra secara anatomis fisiologis menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Ya, jadi tunanetra secara fisiologis itu menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Nah, identifikasi fungsi anatomis dan fisiologis ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu tunanetra secara medis, lalu yang kedua itu tunanetra secara estetis dan optomedis. Nah, yang pertama itu tunanetra secara medis. Nah, di sini artinya ketunanetraan itu atau ketunanetraan ini dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatannya, sehingga tunanetra itu membutuhkan pengobatan pada mata dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Nah, semua ini kita harus serahkan pada ahlinya soal pengobatan agar mereka ini diberikan layanan khusus. Jadi itu pengertian secara medis. Lalu yang kedua itu secara estetis dan optomedis. Ya, di sini artinya tunanetra secara estetis dan optomedis, ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan. Ya, jadi secara estetis dan optomedis tunanetra ini diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan. Jadi anatomi fisiologis dapat terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu. Ya, jadi anatomis fisiologis di sini sehingga dapat terlihat jelek dan itu perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu. Jadi itu pengertian secara medis. Lalu yang kedua itu secara estetis dan optomedis. Ya, di sini artinya tunanetra secara estetis dan optomedis, ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan. Ya, jadi secara estetis dan optomedis tunanetra ini diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan. Jadi anatomi fisiologis dapat terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu. Ya, jadi anatomis fisiologis di sini sehingga dapat terlihat jelek dan itu perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu. Nah, selanjutnya secara garis besar klasifikasi itu berdasarkan penglihatannya masih tersisa. Tunanetra itu diklasifikasikan menjadi dua. Ya, jadi secara garis besar berdasarkan penglihatannya masih tersisa tunanetra itu diklasifikasikan menjadi dua golongan besar. Yang pertama itu kurang lihat atau low vision.
dan buta total atau total blank. Nah, di sini juga masih dapat dibagi menjadi 5 bagian, ya. Jadi itu yang pertama itu klasifikasi ketunanetraan ini dibagi menjadi 5. Lah, yang pertama itu kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa pada alat membantu membaca. Jadi yang pertama, saya ulangi, yang pertama itu kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Lalu yang kedua itu kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Lalu yang ketiga itu adalah buta total atau total blank. Nah, di sini juga masih dapat dibagi menjadi 5 bagian, ya. Jadi itu yang pertama itu klasifikasi ketunanetraan ini dibagi menjadi 5. Lah, yang pertama itu kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa pada alat membantu membaca. Jadi yang pertama, saya ulangi, yang pertama itu kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Lalu yang kedua itu kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Lalu yang ketiga itu adalah kelompok yang memiliki penglihatan pusat itu rendah dan lantang penglihatan itu sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat pengerusakan penglihatan. Lalu yang keempat itu kelompok yang memiliki fungsi penglihatannya itu buruk, kemampuan tatap pandangnya itu rendah, penglihatan pusatnya itu buruk dan perlu untuk alat bantu membaca. Lalu yang kelima itu kelompok yang termasuk buta total. Jadi klasifikasi ketunanetraan itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat membantu membaca. Lalu yang kedua itu kelompok yang ketajaman penglihatannya itu kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Lalu yang ketiga itu kelompok yang memiliki penglihatan pusat itu rendah dan lantang penglihatannya itu sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat pengerusakan penglihatan. Lalu yang keempat itu adalah kelompok yang memiliki fungsi penglihatannya itu buruk, kemampuan tatap pandangnya itu rendah, penglihatan pusatnya itu buruk dan perlu alat bantu membaca. Lalu yang kelima adalah kelompok yang termasuk buta total. Yang berikut itu kriteria tunanetra. Kriteria tunanetra ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu kemampuan melihat, yang kedua itu kemampuan terhadap persepsi-persepsi cahaya, lalu yang ketiga itu kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau yang disebut visus melalui sel tes. Lalu yang keempat itu saat terjadinya ketunanetraan. Nah, yang pertama itu kemampuan melihat. Di sini kemampuan melihat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu buta total atau buta penuh. Artinya mereka yang tidak bisa melihat sama sekali, baik itu gelap maupun terang. Nah, mereka itu tidak tahu, tidak ada pengalaman tentang cahaya. Nah, itu. Lalu buta total atau penuh ini masih dibagi lagi menjadi 2 bagian. Nah, itu yang pertama, buta total penuh blend itu
tidak bisa melihat sama sekali dan tidak membedakan gelap dan terang karena tidak ada pengalaman antara gelap dan terang. Nah, lalu yang kedua itu masih memiliki sisa penglihatan residual vision. Artinya ini mereka masih bisa melihat antara gelap dan cerah. Ya, kita masuk ke poin yang berikut itu tadi kemampuan melihat. Kemampuan melihat. Jadi itu tadi kemampuan melihat dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau penuh. Ya, itu artinya mereka yang tidak bisa melihat sama sekali, baik itu gelap maupun terang. Mereka itu tidak tahu, tidak ada pengalaman tentang cahaya. Lalu buta total itu juga buta total atau penuh itu juga masih terbagi menjadi dua bagian. Itu yang pertama, buta total penuh blind itu tidak bisa melihat sama sekali, tidak membedakan gelap dan terang karena tidak ada pengalaman antara gelap dan terang. Lalu yang kedua itu masih memiliki sisa penglihatan residual vision. Artinya mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan cerah. Yang berikut itu kurang melihat atau low vision. Nah, di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu light persepsi. Light perception artinya hanya membedakan antara gelap dan terang. Terus yang kedua itu light projection. Ini proyeksi cahaya dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat membedakan dan menentukan arah sumber atau arah cahaya. Lalu yang ketiga itu tunnel vision, visi terowongan. Ini hanya bisa melihat yang pusatnya saja atau tengahnya saja. Lalu yang keempat itu peripheral vision, visi perifer, penglihatan samping sehingga pengamatan benda ini rendah, hanya terlihat bagian kiri. Misalnya gelas hanya bisa dilihat dari sisi kirinya saja. Jadi saya ulang, yang keempat itu adalah peripheral vision, visi perifer. Artinya penglihatan samping sehingga pengamatan benda ini rendah, hanya terlihat bagian kirinya saja. Nah, itu contohnya seperti gelas hanya bisa dilihat dari sisi kirinya saja. Lalu yang kelima itu penglihatan pecah pada pengamatan objek-objek bagian-bagian tertentu tidak bisa terlihat, ya. Jadi itu kurang melihat atau low vision. Itu dibagi menjadi 5 bagian. Lalu kita masuk ke yang berikut itu yang bagian dari atas tadi. Kedua itu kemampuan terhadap persepsi cahaya. Nah, di sini kemampuan terhadap persepsi cahaya ini masih dibagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu tidak ada persepsi cahaya, artinya itu buta total. Lalu yang kedua itu memiliki persepsi cahaya. Pada kasus ini mereka bisa melihat bentuk tetapi tidak dapat membedakan. Nah, contohnya itu laki-laki atau pria, perempuan atau wanita. Lalu yang ketiga itu mampu memproyeksi cahaya atau light projection. Artinya mereka yang dapat mengetahui dan menunjukkan asal cahaya dan bisa melihat jari, ya. Jadi itu kemampuan terhadap persepsi cahaya itu tadi dibagi menjadi 3 bagian itu. Jadi itu yang pertama adalah
tidak ada persepsi cahaya, artinya mereka itu yang buta total. Lalu yang kedua itu memiliki persepsi cahaya. Nah, pada kasus ini mereka masih bisa melihat bentuk, tetapi tidak dapat membedakan. Nah, misalnya yang tadi saya sebutkan, laki-laki atau pria, perempuan atau wanita. Lalu yang kedua itu mampu memproyeksi cahaya atau light projection. Nah, ini artinya mereka yang dapat mengetahui dan menunjukkan asal cahaya dan bisa melihat jari. Nah, yang berikut, kemampuan melihat ketajaman. Ini bagian yang ketiga. Kemampuan melihat ketajaman. Penglihatan atau yang disebut itu visus. Ya. Jadi, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau yang disebut visus ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu tingkat ketajaman penglihatan 20/20 feet sampai 20/50 feet atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Nah, pada tingkat ketajaman ini, pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat menggunakan mata, masih relatif secara normal, dan kemampuan ketajaman ini masih cukup baik dan dapat mempergunakan alat bantu pendidikan itu secara normal. Lalu yang kedua ini tingkat ketajaman penglihatan 20/70 feet sampai 60/20 meter, terus 6/60 meter. Nah, pada tingkat ketajaman ini, pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat menggunakan mata, masih relatif secara normal, dan kemampuan ketajaman ini masih cukup baik dan dapat mempergunakan alat bantu pendidikan itu secara normal. Lalu yang kedua ini tingkat ketajaman penglihatan 20/70 feet sampai 60/20 meter, terus 6/60 meter. Nah, pada tingkat ini disebut dengan low vision, dengan memodifikasikan objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu. Nah, masih bisa dikoreksi dengan baik. Lalu yang ketiga itu adalah tingkat ketajaman penglihatan 20/200 feet atau 60/60 meter lebih. Ini berat, tetapi masih bisa menghitung jari-jari tangan pada jarak 6 meter dan masih bisa melihat gerakan tangan dari ketajaman 20/200. Ini hanya bisa membedakan antara gelap dan cerah. Jadi yang ketiga ini yang ketiga ini tingkat ketajaman penglihatan 20/200 feet lebih atau 60/60 meter lebih ini termasuk berat, tetapi masih bisa menghitung jari-jari tangan pada jarak 6 meter dan masih bisa melihat gerakan tangan dan ketajaman itu 20/200. Nah, ini hanya bisa membedakan antara gelap dan cerah. Lalu yang keempat itu tingkat ketajaman penglihatan 0 atau visus. Nah, ini sama dengan buta penuh atau buta total. Tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak mampu membedakan antara gelap dan cerah. Jadi pada yang bagian keempat, tingkat ketajaman penglihatan 0 atau visus ini sama dengan buta penuh, buta total. Artinya tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak mampu membedakan antara gelap dan cerah. Lanjut, yang berikut itu
penggolongan ketunanetraan saat terjadinya ketunanetraan, ya. Penggolongan ketunanetraan saat terjadinya ketunanetraan. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tunanetra sejak lahir dalam kandungan atau disebut prenatal. Nah, hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang mempunyai penyakit menular ke janin, misalnya HIV, sifilis, cacar, saat ibu hamil jatuh. Terus terjadi keracunan makanan atau obat-obatan ketika sedang mengandung. Kimia serangan virus toksoplasma dari kotoran kucing yang kering kemudian terbawa oleh angin dan terhirup oleh hidung ibu hamil ini. Nah, ini juga bisa menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua itu tunanetra pada saat proses kelahiran. Nah, ini kesalahan pada saat kelahiran, misalnya bayi yang dilahirkan itu sungsung. Kemudian pada proses kelahiran membutuhkan alat, misalnya menggunakan kop ditarik kepalanya, atau ibu saat lahir bayinya kekurangan oksigen dan penjepitan. Lalu yang bagian ketiga itu tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Nah, ini terjadi ketika bayi sampai dewasa, bisa karena penyakit DM, terjadi benturan, trauma, listrik kimia, suhu atau sinar yang tajam, penyakit sipilis juga bisa menyebabkan ketunanetraan, ya. Jadi saya ulang, pada penggolongan ketunanetraan saat terjadi ketunanetraan itu terdapat 3 bagian. Jadi yang pertama itu tunanetra sejak lahir dalam kandungan atau prenatal. Nah, ini bisa terjadi pada kasus ibu hamil yang mempunyai penyakit menular ke janin, misalnya HIV, sifilis, cacar, saat hamil ibu jatuh, terus terjadi keracunan makanan atau obat-obatan ketika sedang mengandung. Lalu yang kedua itu tadi tunanetra pada saat proses kelahiran. Nah, ini pada saat kelahiran, misalnya ibu pada saat kelahiran ini, misalnya bayi yang dilahirkan itu sungsung. Maaf ya, saya ulang lagi yang bagian kedua ini, tunanetra pada saat proses kelahiran. Nah, ini kesalahan pada saat kelahiran. Misalnya bayi yang dilahirkan itu sungsung. Nah, kemudian pada proses kelahiran ini membutuhkan alat, misalnya menggunakan kop ditarik kepalanya, atau ibu saat lahir bayinya kekurangan oksigen dan penjepitan. Lalu yang ketiga itu tadi tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Nah, ini terjadi ketika bayi sampai dewasa, bisa karena penyakit DM, terjadi benturan. Terus yang berikut itu trauma. Nah, terus listrik kimia, suhu atau sinar yang tajam. Nah, ini juga penyakit seperti penyakit sipilis. Ini juga bisa menyebabkan ketunanetraan. Ya, jadi bagian ketiga saya ulang. Bagian yang ketiga itu adalah tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Ini terjadi bayi sampai dewasa, bisa karena penyakit DM, terjadi benturan, trauma, listrik kimia, suhu atau sinar yang tajam. Penyakit sipilis juga bisa menyebabkan ketunanetraan. Ya. Lalu yang bagian terakhir itu adalah karakteristik. Nah, tadi karakteristik itu artinya gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara
teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi konsisten atau dia itu tetap dan mudah diperhatikan. Karakteristik ketunanetraan ini menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Nah, keterbatasan tersebut bisa menyebabkan hambatan bagi tunanetra untuk beraktivitas sesuai dengan harapan. Ya, jadi ini juga bisa menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Nah, keterbatasan tersebut ini menyebabkan hambatan bagi tunanetra untuk beraktivitas sesuai harapan. Ya. Nah, tunanetra itu sendiri dan juga harapan masyarakat Ahwas. Ya, jadi karakteristik ketunanetraan itu menyebabkan terjadinya keterbatasan. Lalu dalam karakteristik ini juga dibagi lagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama itu karakteristik fisik, lalu yang kedua itu karakteristik psikis. Nah, karakteristik fisik ini artinya kekurangan penglihatan sejak lahir akan mempunyai dampak atau pengaruh. Nah, ini mengganggu perkembangan motorik, misalnya jalan, lari, lompat, gerak-gerakan badan. Nah, kekakuan dari lahir ini menyebabkan tunanetra mengalami dampak atau pengaruh yang akan mengganggu perkembangan motorik halus. Nah, motorik halus itu pada aktivitas misalnya seperti menulis, lalu membaca dan sebagainya. Nah, motorik kasar ini akan terganggu, misalnya bayi yang seharusnya bisa merangkak dan merayap tetapi terganggu pada kontrol otot. Kepala agak kaku, lehernya agak kaku, otot tubuh juga agak kaku. Biasanya tunanetra yang penuh ini gerakannya tidak begitu luwes, agak kaku karena otot-otot leher pada kaku. Mereka ini tergolong buta. Bila dilihat dari organ mata, biasanya tidak memiliki kemampuan normal. Misalnya bola mata itu kurang atau tidak berkedip. Kemudian tidak bereaksi dengan cahaya. Ada juga tunanetra yang pelupuk matanya tertutup terus. Nah, untuk tunanetra yang tidak terlatih mobilitasnya, tidak memiliki konsep tubuh body imset, sehingga sikapnya itu menjadi kurang baik. Misalnya kepala itu tunduk terus atau menengadah, kaku, skoliosis, dan berdiri tidak tegak. Ya. Lalu kita masuk yang berikut itu karakteristik psikis. Tadi yang pertama itu karakteristik fisik. Nah, sekarang kita masuk yang berikut. Karakteristik yang low vision. Nah, karakteristik yang low vision ini bisa melihat antara gelap dan cerah, dan sisa penglihatannya biasanya mencari upaya rangsangan. Nah, dalam mencari upaya rangsangan ini perilakunya itu tidak terkontrol. Misalnya mengerjap-ngerjapkan mata, kemudian mengarahkan mata ke sumber cahaya, melihatnya ke samping, terus melihat tulisan dengan dekat sekali, atau membelalakan mata. Tunanetra yang masih ada sisa penglihatan akan mencari upaya rangsangan. Biasanya dalam melakukan upaya rangsangan perilakunya tidak
terkontrol. Lalu yang berikut adalah yang terakhir itu adalah karakteristik psikis. Nah, karakteristik psikis artinya seseorang dengan albino atau glaukoma sering menunjukkan tingkah laku ekstrim mereka, terlihat gembira atau sedih, kacau, ceria. Dalam aksinya, dalam verbalitas, cenderung mereka itu perfeksionis. Jadi kalau berlebihan ekspresif sebenarnya ketidakmampuan antara yang buta dan kurang lihat akan berpengaruh pada psikisnya, akan menunjukkan itu mereka akan menunjukkan tingkah laku ekstrim mereka. Misalnya terlihat gembira, ya seperti itu. Lalu ekspresif sebenarnya ketidakmampuan antara yang buta dan kualitas. Cenderung mereka itu perfeksionis. Jadi kalau berlebihan ekspresif sebenarnya ketidakmampuan antara yang buta dan kurang lihat akan berpengaruh pada psikisnya, akan menunjukkan itu mereka akan menunjukkan tingkah laku ekstrim mereka. Misalnya terlihat gembira, ya seperti itu. Lalu ekspresif sebenarnya ketidakmampuan antara yang buta dan kurang lihat akan berpengaruh pada psikisnya dan akan menunjukkan perilaku yang rigidity, kaku. Misalnya kalau terjadi ekspresif yang kurang daya geraknya itu terbatas sehingga kesannya kebekuan, kaku. Lalu yang kedua itu kekakuan dalam gerakan tubuh, jalannya kaku. Kelakuan dalam gerak tubuh itu jalannya kaku. Tingkah laku ini merupakan akibat dari terhambat atau kurangnya orientasi mobilitas. Maka ini disebut blind sheep. Ya, jadi itu penjelasan dari materi pendidikan anak disabilitas tunanetra. Ya, jadi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan materi saya pada siang ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.